Setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji. Shalom seluruh jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh sebuah sukacita untuk kita masih bisa beribadah pagi hari ini walaupun secara online. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada dimanapun kita berada, amin.
Dan saya percaya bahwa Tuhan juga mampu untuk tetap berbicara dalam hidup kita secara pribadi. Mungkin hari-hari ini di masa sulit ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang mungkin tidak dapat kita lakukan. Tapi pagi ini saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini dan berkata bahwa Tuhan, banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal yang kami tidak dapat lakukan, tapi kami percaya Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu,
Engkau telah menyediakan semua yang terbaik bagi hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau siap memuji Engkau dengan sukacita. Dan kami mau katakan, Engkau Tuhan kami yang hebat. Woo! Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Hey! Katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, berikan pinggang. Berikan pinggang dan kebenaran, berbaju zirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Amin. Siapa yang dapat melawan kita? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu. Dalam nama Yesus, amin. Katakan, Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat bertahan melawan kami, karena kami punya Allah yang hebat dan kuat dan perkasa. Katakan, tiada satupun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama siapa? Nama Yesus, amin. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang berjalan bersama kami, yang selalu ada di pihak kami. Karena itu kami tidak akan takut Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lebih dan lebih dalam lagi Tuhan.
Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Mari kita nyanyikan. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Kami mau serahkan Tuhan setiap ketakutan kami, kekhawatiran kami. Dan kami mau tenang di dalam hadirat-Mu. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Mari kita nyanyikan dengan iman. Katakan, tenang kau kekuatanku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, jalan bersama Dia. Kami percaya kami pasti menang, pasti menang. Tuhan di pihakku,
takkan takut Tuhan menghadapi apapun. Sebab Kau berjalan di depan kami. Kau yang menuntun dan menjaga setiap langkah kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa. Kau perisai dalam hidupku, Kau benteng pertahananku. Kami percaya hanya padamu, Yesus, Firman Tuhan berkata, janganlah engkau takut, janganlah engkau gentar, sebab aku beserta dengan engkau. Aku menuntun engkau, aku akan memegang tangan kananmu, dan aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang kuat. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau serahkan Tuhan setiap kekhawatiran kami, setiap kelemahan kami Tuhan, setiap ketakutan kami Tuhan. Dan kami mau mengarahkan pandangan kami melihat hanya kepada Engkau Yesus. Kami mau seperti Daud menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan ketika kami ada di masa-masa yang sulit. Dan pagi ini Tuhan kami mau katakan, Tuhan kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak akan takut. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber jawaban dalam hidup kami. Kami tidak akan khawatir karena kami percaya pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan semua mujizat-Mu Tuhan akan datang tepat di waktu yang tepat Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Bela Tuhan iman kami. Benar-benar kuat di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami melihat situasi, kami bisa melihat bahwa Tuhan kami lebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami nyatakan, sungguh Engkau setia, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami mau sekali lagi Tuhan menyanyikan lagu ini dari hati kami. Kami mau katakan bahwa Tuhan Kau ada di pihak kami dan kami tidak akan takut. Mari kita seluruh jemaat, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Katakan, Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku,
kasih Tuhan, kami rasakan hadirat. Haleluya, haleluya. Amin. Mari seluruh jemaat kita saksikan ICM News berikut ini. Selamat hari Minggu dan Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama beribadah dengan kami di sini. Kita percaya bahwa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya Donna, kita saksikan ICM News. Untuk mengetahui serta update kegiatan seputar gereja kita, maka jangan lupa untuk like, follow, and subscribe YouTube channel ICMDC Mall, serta follow Instagram serta Facebook-nya. Puji Tuhan, minggu depan tanggal 22 Agustus, jemaat sudah dapat beribadah secara onsite, baik ibadah umum, Tionghoa, serta youth. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara disiplin, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, dan menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Bagi Anda yang beribadah di rumah secara online, berikut adalah jadwal ibadahnya. Dikarenakan masih berlanjutnya PPKM, maka PMK yang seharusnya akan dilaksanakan bulan Agustus ini akan diundur ke hari Jumat, tanggal 3 September 2021, pukul 6.30 malam di ICM DC Mall. Untuk pendaftaran, silakan WhatsApp ke call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, kami anjurkan memberi secara online. Sudah tersedia QR Code ICM DC Mall, silahkan scan barcode melalui M-Banking, GoPay maupun OVO serta portal pembayaran online lainnya. Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Happy Sunday everyone. We'll see you on the next ICM News. Shalom jemaat Tuhan, ICM DC Mall. Senang menjumpai Anda lagi di hari yang luar biasa ini. Di hari Minggu ini sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan 76 tahun Indonesia merdeka. Dan minggu ini menjadi minggu yang luar biasa bagi kita, karena walaupun kita dalam berbagai pembatasan, tetapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan masih ada di tengah kita, Dia bersama dengan kita, dan Dia tak pernah meninggalkan kita. Karena itu saya ajak kita, mari sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan boleh datang di tengah kita. Kami datang kepadamu di hari yang luar biasa ini, di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh tahu Tuhan bahwa Engkau ada di tengah kami dan tak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu semua situasi hidup kami, karena Engkau Allah yang telah berjanji bahwa Engkau sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan bahkan melupakan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan firman-Mu datang kepada kami, berbicara kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu, ingatkan kami, bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan. Bahwa Tuhan Engkau tetap ada dan mengontrol semua dan segala sesuatu. Terpuji buat nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah
menjadi pribadi yang arif di tengah masa yang sukar. Pribadi yang arif di tengah masa yang sukar. Saudara, kita tahu kita setelah hampir 2 tahun ini, nanti kita sudah menuju ke bulan Maret dan 2 tahun kita melewati masa pandemik ini, atau bahkan setahun lebih atau setahun setengah ini. Saya percaya orang yang mau belajar, dia sudah semakin bertumbuh dan makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kalau orang yang hanya mengeluh dan merasa dia adalah korban dari situasi ini, dia tidak pernah belajar apa-apa. Nah, saya bersyukur karena situasi ini telah menolong banyak orang, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, dan banyak orang telah belajar. Minimal mereka belajar berhemat, karena pandemik ini, saudara, membuat uang yang kecil jadi berarti. Dulu ketika semua berkelimpahan, sepertinya mudah dapatkan uang. Tetapi dalam masa ini kita bisa menghargai berkat sekecil apapun, itu sangat berarti. Ketika orang mengirimkan makanan, bahkan ketika kita diminta hanya untuk menjadi test food gitu, untuk makanan yang dimasak. Saudara, itu betapa kita bersyukur. Karena semua hal ini terjadi di tengah kita. Dan Alkitab berkata begini, bahwa dunia ini tidak semakin baik. Ke depan dunia makin susah, makin sulit. Karena itu kita harus menyiapkan diri kita. Anak Tuhan harus menyiapkan dirinya untuk hidup di masa-masa seperti itu. Berita baiknya adalah Tuhan berjanji, Dia bersama kita di setiap masa yang sukar itu. Untuk kita lewati bersama Dia, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Nah, hari ini saudara, saya ingin bagikan firman Tuhan untuk kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama atau dengan teliti bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan yang terbesar adalah Dia menginginkan setiap orang diselamatkan. Tidak ada manusia yang binasa. Karena kedatangan Kristus ke dalam dunia supaya setiap orang boleh percaya kepadanya dan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kehendak Tuhan dalam hidup kita setelah kita menjadi anaknya, menjadi umat pilihannya, menjadi milik kesayangannya, adalah supaya kita bergantung penuh kepadanya. Kita tahu Dia adalah andalan kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Dialah sumber hidup kita. Dan kita tidak mungkin hidup menang tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Dan waktu-waktu ini adalah waktu di mana kita harusnya makin intim dengan Tuhan. Makin mendekat dengan Tuhan. Sehingga kita tahu kehendaknya yang sempurna di tengah-tengah situasi kita. Sebelum kita berlanjut, saya ingin saudara kita menyanyikan lagu ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyanyi bersama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Amin, amin. Jadi kehendak Tuhan buat kita adalah hidup di dalam naungannya, mengerti kehendaknya dan rencananya, dan mengandalkan Dia dalam seluruh hidup kita. Karena saudaraku, ingat, Dia mau supaya kita jadi pemenang. Tapi kita tidak mungkin menang tanpa Tuhan. Menang lawan diri sendiri saja sudah kita kalah. Kita tidak mungkin menang terhadap ego kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Apalagi menang lawan kuasa jahat, roh-roh jahat di udara. Tetapi jika kita bersama dengan Tuhan, itu mungkin. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Penindasan, kelaparan, kemiskinan tidak mungkin memisahkan kita, memisahkan saudara dan saya dari Dia. Karena itu mari bersama dengan Tuhan, mengertilah kehendaknya. Karena semua situasi ini tercipta untuk membawa kita kepada Dia, kembali kepadanya, mengerti dan memahami isi hatinya dalam hidup kita. Haleluya. Nah saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita hidup sepenuhnya di dalam kehendaknya, saya percaya kok bahwa kita akan menjadi pribadi yang arif. Dikatakan karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Perhatikan kalau kamu hidup tanpa Tuhan, maka kamu mungkin seperti orang bebal. Tetapi kamu jika bersama Tuhan, kamu akan menjadi pribadi yang arif di tengah masa yang sukar ini. Jadi target kita menjadi pribadi yang arif. Nah, kalau saudara membaca semua ini, saudara, di 15, 16, dan 17, 3 ayat ini, saudara, kita menemukan 3 tantangan di sana. Pertama, saudara, tantangan kebebalan. Kebebalan ini setiap kita punyai, cuman levelnya berbeda-beda. Ada yang bebalnya sedikit, ada yang kelasnya menengah, ada yang akut. Jadi bebal yang sudah akut itu kalau diomongin sudah sangat sulit gitu ya. Ini kelompok ini disebut kelompok aubanisasi. Orang-orang auban yang agak sulit. Mereka sudah tahu itu salah, tetapi masih mau berjalan ke dalam kesalahan itu. Mereka tahu itu dosa, tapi masih mau hidup di dalam dosa. Mereka tadinya sudah ada di dalam kebenaran, tapi berbalik lagi pergi ke dalam dosa. Dan hidup di sana dengan kesadaran bahwa itu salah tapi tetap ada di sana. Itu orang bebal. Nah yang kedua saudara, dalam masa pandemik ini kita juga menghadapi tantangan dengan waktu. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, masa pandemik ini justru melahirkan berbagai hal baik positif. Karena orang yang lama di rumah dan tidak ada aktivitas, justru dia mulai belajar memasak, belajar membuat jualan dari rumah, belajar berbagai hal. Bahkan ada yang belajar trading secara online dan berbagai pelajaran yang dipelajari dan akhirnya memberikan benefit di masa-masa yang sulit ini. Tapi ada orang yang membunuh waktunya atau killing time dengan menonton film yang begitu banyak sampai mabuk saudara. Ya, ini kelompok
Koreanisasi barangkali. Ada kelompok drakorisasi gitu. Jadi ini kelompok-kelompok yang betul-betul hanya tiap hari nonton. Sehingga kalau ketika mereka Zoom atau apa, kalau udah cerita film malah Komsel itu jadi kacau karena film itu lebih mendominasi gitu. Jadi ada kelompok yang model begini nih saudara. Membunuh waktu dengan nonton gitu. Atau membuat hobi-hobi yang tidak jelas. Tapi ada orang yang justru belajar. Bahkan lewat pandemik ini banyak orang yang mendengarkan banyak pengajaran. Sehingga imannya bertumbuh dengan luar biasa. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita membuat waktu kita berarti. Jadi 3 tantangan besar. Tantangan kebebalan. Yang kedua tantangan dengan waktu yang mungkin tidak terpakai dengan baik. Bahkan mungkin ada banyak yang ketemu saya juga menyesal. Aduh kalau waktu itu saya sudah belajar ini dan itu. Maka masa pandemik ini saya tidak sesusah ini. Tapi udah menyesal. Saya bilang tidak ada yang terlambat. Kalau kamu bisa memulai sesuatu hari ini juga kamu bisa bangkit. Atau tantangan yang ketiga. Kejahatan semakin bertambah. Dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dengarkan baik, kejahatan makin menjadi di tengah kesulitan ini. Orang tidak takut membunuh orang. Orang tidak takut membuat pencurian walaupun mereka tahu CCTV itu ada di situ. Dan berbagai hal yang jahat kita lihat hari ini ada di depan mata kita. Nah saudara, kita harus menjadi orang arif supaya kehidupan kita bisa cover. Karena tadi saya katakan masalah kebebalan kita harus bisa cover masalah ini. Agar kita menjadi orang yang mudah dikasih tahu. Punya hati yang lembut, hati yang teachable, hati yang gampang diajar gitu. Dan kalau bisa kita bikin timeline hidup kita. Agar waktu kita tidak terbuang begitu saja. Hari ini kita belajar apa, besok belajar apa dan seterusnya. Walaupun kita ada di rumah tetapi hidup kita diisi dengan banyak hal yang baik. Sehingga dalam semuanya itu kita boleh memuliakan Tuhan Sang Pencipta kita. Nah kita juga punya misi untuk kejahatan yang makin bertambah. Paling tidak kita berdoa agar sejahteralah kota di mana kita berada. Kita berdoa agar lingkungan kita sejahtera. Karena Alkitab katakan, di mana kamu berdoa dan ikut mengusahakan kesejahteraan itu. Di tempat sekitarmu, kotamu, bangsamu, lingkunganmu. Maka kesejahteraan lingkungan, kota, bangsamu adalah kesejahteraan kamu juga. Jadi mari jadi anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kita bawa hadiratnya di tengah-tengah kita. Kita bawa kuasanya untuk mentransformasi lingkungan kita. Mumpung ini adalah momen kemerdekaan. Lakukan sesuatu. Supaya kejahatan tidak makin bertambah. Kalau saudara mau itu lakukan dengan berbagi. Di tempat kami saudara kami membuat masakan untuk berbagi kepada ojek online atau orang-orang yang pemulung. Saya bilang ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena mereka yang paling kena dampak dari situasi ini. Supaya mereka tidak berpikir jahat kalau mereka masih punya makanan. Gereja sekarang bangkit membuatkan sembako dan berbagai hal. Kami menyiapkan berbagai hal untuk melayani kebutuhan jemaat. Obat-obatan untuk COVID, oksigen kita siapkan. Dan berbagai hal. Supaya, saudara, kenapa? Bukan karena supaya kita dilihat, bukan. Tapi supaya orang gak usah berpikir yang aneh-aneh. Karena kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia tidak akan mungkin berpikir yang aneh-aneh. Tapi kalau tidak, saudara, maka orang-orang akan kalap dengan situasi ini. Nah, bagaimana saudara kita hidup sebagai orang arif? Nah, hiduplah sebagai orang arif dengan menjaga hati kita. Di Amsal 4 ayat 23. Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati yang menjaganya adalah kita. Hati yang menjaga adalah saya. Saya bertanggung jawab dengan hidup saya
pikiran saya, hati saya. Jadi kalau saya mengizinkan hati saya dikotori dengan dendam, iri hati, itu keputusannya ada pada diri saya. Tapi saya bisa memilih untuk menaruh isi hati Tuhan di hati saya. Saya bisa memilih untuk menaruh kerinduannya di hati saya. Saya bisa memilih untuk menyenangkan Dia dan dimulai dari hati saya. Saya bisa memilih untuk hidup menjauhkan diri dari yang jahat dan hidup bagi Dia dimulai dari hati saya. Jagalah hatimu, karena kearifanmu bermula dari hatimu. Hati kita mengekspresikan kelakuan kita, mengekspresikan tutur kata kita. Dan Alkitab di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan bahwa hati itu licin sekali hati itu. Itu sebabnya kita harus menjaganya. Bahkan kita suka tertipu dengan kondisi hati kita, saudara. Jadi kita kira semuanya baik-baik, padahal hati kita menipu kita. Kita tidak sadar. Satu waktu saya ikut Zoom meeting untuk beberapa hamba Tuhan pelintas COVID. Jadi kami Zoom. Jadi saya ikut sebagai peserta untuk mendengarkan cerita-cerita mereka agar kami bisa saling mengisi dan bisa berbagi dengan jemaat yang mungkin sedang kena masalah COVID. Nah, saudara, yang mengejutkan beberapa hamba Tuhan yang kena COVID ini, dan ketika mereka isolasi entah di Wisma Atlet atau mereka ada di rumah mereka atau di rumah sakit yang sudah kena ventilator, beberapa yang sudah kena ventilator dan sembuh pada akhirnya, saudara, kami bertanya kepada mereka, apa renunganmu? Apa yang dia katakan, saudara? Di waktu itulah hati saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya coba cek, Tuhan, bersama dengan roh-Mu, selidikilah hati saya. Ternyata saudara, mereka berkata, oh hatiku ternyata penuh dengan tipu daya. Hatiku penuh dengan iri hati. Ketika jemaatku berpindah ke gereja yang lain. Dan gereja itu seperti semakin diberkati. Oh, ternyata aku hancur dan aku menaruh dendam itu di hatiku. Ketika jemaatku membandingkan khotbahku dengan khotbah pendeta itu, aku tidak pernah tenang. Aku berusaha supaya jemaatku tambah banyak karena numbers itu penting. Angka buat saya itu penting dan aku mengejarnya begitu rupa. Tapi di masa COVID dan ventilator, di situ aku bernyanyi saja tidak bisa, melakukan apapun tidak ada suara. Di situ aku sadar bahwa hatiku telah menipu aku. Aku kira aku benar, ternyata aku tidak benar. Saudara, cerita-cerita para hamba Tuhan ini, wah itu membuat saya juga jadi merefleksi hati saya. Oh Tuhan, hati saya ada di mana? Dan mereka bercerita tentang banyak hal. Ternyata di antara hidup dan mati, angka, kebanggaan, apapun tidak ada yang lebih penting. Karena yang paling penting adalah apakah saudara dan saya siap menghadap Sang Pencipta. Dan itu bukan hanya hamba Tuhan besar atau kecil atau siapapun, semua kita akan menghadapi situasi itu. Karena itu saudara, berhentilah dengan mengizinkan hatimu menipu engkau. Alkitab katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi saudara, dalam situasi ini mari bersukacita, mari berusaha tertawa. Orang-orang yang ada di dalam COVID, saya bilang nontonlah stand up comedy. Nonton sesuatu yang membuat kamu tertawa. Karena ketika orang tertawa, imun tubuhnya naik, saudara. Jadi mari bergembira, bersukacita. Saudara, ada satu penyelidikan yang menarik. Karena anak kecil atau bayi, ya di bawah 5 tahun, saudara. Bayi mungkin yang 1-2 tahun yang lebih ini. Dia tuh tersenyum dan tertawa sehari. Saudara mau tahu berapa? 450 kali.
450 kali. Jadi dia duduk, dia tidur sambil tersenyum. Dia tidur sambil tertawa. Dia bisa lakukan itu dan bayi itu begitu indahnya. Ya, yang punya anak kecil boleh perhatikan. 450 kali karena ini sudah penyelidikan ilmiah. Tetapi ketika saudara dan saya umur 45 tahun dan makin ke atas. 45 tahun setelah diselidiki, orang hanya tersenyum dan tertawa tinggal 15 kali. So, 435 itu kemana dia? Terbawa problema. Problem anak-anak, problem rumah tangga, problem ekonomi, problem perselingkuhan, problem persaingan di kantor, usahawan, problem pelayanan bahkan. Membuat orang lupa tersenyum. Jadi makanya cepat tua. Jadi saudara, mari kita sadari bahwa tersenyum itu penting. Coba hari ini, coba senyum saudara. Lihat pasanganmu, karena kalau ibadah online, coba kamu senyum dengan pasanganmu di sebelahmu. Buatlah itu, ciptakan itu. Karena itu akan mengobati hidupmu, mengobati stresmu, sakit penyakitmu diobati. Dengan kamu tersenyum dan tertawa. Hati mengekspresikan wajah kalau Amsal berkata, Amsal 15 ayat 13. Jadi hati galau, muka galau. Hati senang, muka senang. Jadi saya pikir mungkin juga lebih baik ya. Ibu-ibu gak usah pikirkan operasi plastik tiap hari. Senyum-senyum aja. Sambil masak senyum. Sambil mandi senyum. Apa saja kamu lakukan dengan senyum dan tertawa. Maka wajahmu akan lebih mudah. Karena hati mencerminkan wajah kita. Tercermin lewat wajah kita. Nah saudara, itu sebabnya saudara. Mari kita bangun manusia batinia kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih arif dan bijaksana. Nah selain kita menjaga hati kita, hal kedua saudara, kita menjadi pribadi yang arif dengan terus mengevaluasi pikiran kita. Nah, saudara lihat di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang baik, semua yang sedap didengar, yang manis, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Tapi memang kita kadang kalah di dalam pikiran kita. Tapi saya percaya kita bisa. Kalau kita mau bangkit bersama dengan Roh Kudus, pikiran kita akan dirubah. Bersama dengan firman Tuhan yang kita filing terus, kita insert masuk. Ketika Pak Jonathan menyampaikan pesan Tuhan di pagi hari lewat IG atau lewat pesan lewat WA. Kalau saudara mengaminkannya dan terus memasukkannya di dalam otak saudara. Maka pikiran saudara akan bergeser. Yang tadinya miring tadi jadi bergeser ke arah yang benar. Bisa lebih baik pikiran saudara. Rick Warren berkata begini. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi perasaan kita. Coba saudara pikir takut, pikir galau, pikir semua yang negatif, maka jantung saudara juga mulai deg-degan gitu. Pikirkan musuh saudara, bahwa musuh itu akan melakukan ini, tiba-tiba hatinya mulai, perasaannya mulai jadi nggak karuan. Dan apa yang kita rasakan akan kita katakan. Ya saudara perhatikan, apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi perasaan kita. Pikir ya, jangan-jangan tadi saya ketemu dia gak pakai masker. Jangan-jangan dia OTG. Jadi saya gimana? Waktu saudara memikirkan itu terus menerus, maka tiba-tiba badan saudara jadi, perasaan saudara jadi gak enak. Perasaan saudara yang gak enak itu membuat tubuh saudara berespon. Dan selanjutnya ini. Dan apa yang kita rasakan akan kita katakan. Saudara akan berkata begini kepada istrimu atau suamimu. Kok badan saya gak enak ya. Jadi gitu. Ingat mulai dari pikiran mempengaruhi perasaan. Dari perasaan akan mempengaruhi kata-kata. Dan apa yang sering kita katakan itu akan kita lakukan.
Jadi kita akan mulai berlaku dengan kata-kata kita, dan apa yang kita lakukan membentuk kebiasaan kita, dan kebiasaan kita akan membentuk karakter kita, dan karakter kita akan menentukan masa depan kita. Jadi bermula dari pikiran. Itu sebabnya Alkitab katakan pikirkanlah semua yang baik. Pikirkanlah rencana Allah. Renungkan firman itu di dalam dianoia pikiranmu. Supaya engkau bertindak hati-hati dan dalam semuanya engkau akan beruntung dan berhasil. Berhasil dan beruntung. Jadi saudara, mari kita memikirkan hal-hal yang baik. Termasuk memikirkan efek dari sosial media kita. Jadilah arif. Saudaraku, sekarang angka kematian itu orang posting kematian sudah seperti apa ya? Orang posting makanan atau jalan-jalan. Tapi coba saudara renungkan kalau saudara ikut-ikut memposting itu. Sementara temanmu kena COVID dan saudara posting orang yang kena COVID dan meninggal. Kira-kira apa yang dipikirkan? Saudara, efeknya luar biasa. Saya tegur beberapa orang yang agak over menceritakan pengalaman mereka bersama orang-orang yang meninggal. Saya berkata itu tidak salah. Tapi itu tidak baik buat mereka yang lihat di wall kamu dan mereka sedang sekarat dengan COVID. Itu tidak cukup membangkitkan iman mereka. Kalau sudah ada yang posting, ikutlah menimbrung di sana. Tapi jangan kamu ikut posting secara spesial. Karena tidak menolong jemaat, tidak menolong keluargamu yang sedang kena COVID. Mereka akan sangat terintimidasi dengan situasi itu. Saudara, mereka yang sakit COVID, saudara. Salah satu staf kami berkata, sampai saya tutup IG saya 2 minggu. Tidak bisa lihat IG dan Facebook karena saya takut sekali. Begitu banyak orang yang meninggal dan ketika kita melihatnya dan itu sangat mengintimidasi. Karena mereka juga kena COVID. Keluarga dia kena COVID. Jadi adalah bijak. Mari jadi orang arif. Termasuk waktu saudara mempergunakan media saudara. Jadi hari ini saudara, saya ingin mengajak kita. Jadilah orang arif. Dengan menjaga hati kita. Jadilah orang arif. Dengan menjaga pikiran kita. Saudara berkata kepada saya, Pak Eli, tidak mudah. Memang betul. Tapi itulah sebabnya kita perlu Tuhan menolong kita. Itu sebabnya kita butuh pembelaan dan penyertaannya dalam hidup kita. Yang terakhir, jadilah orang arif dengan hidup berdampingan dengan setiap tantangan dan persoalan. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak pernah melampaui kekuatan kita. Mari pergunakan situasi yang ada untuk saudara bisa lebih dekat dan intim dengan Tuhan dalam situasi ini. Ingat saudara, jet ski yang lari dengan kecepatan tinggi di air. Tantangannya adalah air itu sendiri. Gelombang di dalam air itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah tanpa air jet ski apakah bisa berlari kencang? Tidak bisa karena dia bukan mobil. Tantangan burung untuk terbang makin tinggi. Dan menghadapi dia bisa berpindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Adalah angin dan badai. Tapi pertanyaannya, apakah tanpa angin burung bisa terbang? Tidak mungkin. Karena hukum aerodinamika berkata, anginlah yang membuat keseimbangan burung itu bisa terbang dengan baik. So, hari ini kita bisa punya pilihan untuk hidup di tengah tantangan-tantangan ini dengan menjadi orang pribadi yang arif, dengan hidup bersama dengan situasi yang ada dan gak usah stres. Karena kita bisa memilih untuk tidak stres. Yang penting Tuhan bersama kita.
Ingat, kalau Tuhan bersamamu, maka hatimu akan baik. Karena Dia mau tinggal di hati saudara dan saya. Kalau firman-Nya ada di dalammu, maka renunganmu akan baik dan manis kedengaran kepada Tuhan. Pikiran yang baik, yang benar, yang patut dipuji dan disebut kebajikan, itu yang kamu akan pikirkan. Kalau engkau terus mengandalkan Tuhan, maka kearifanmu akan membuat engkau bisa overcome the problem dengan cara bersahabat dengan setiap situasi dan tantangan yang ada. Karena tantangan itu akan membuat engkau naik ke level yang jauh lebih tinggi. So hari ini, mari terus hidup di dalam anugerah-Nya. Hiduplah sebagai orang arif. Karena itulah rencana Tuhan. Kalau engkau jadi orang arif, engkau pasti menang terhadap kebebalan. Engkau akan mempergunakan waktumu dengan baik. Dan kita juga akan menyelesaikan setiap kejahatan yang ada di sekitar kita. Mari nyanyikan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, oh Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, oh tiada lain yang ku andalkan selain Kau, oh tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Kau ajaib. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya. Oh, betapa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus-Mu terus berbicara. Biarkan setiap kami menjadi orang arif sebagaimana yang diharapkan oleh firman kebenaran yang kami dengar pada hari ini. Kami bukan orang bebal, kami bukan membunuh waktu kami dengan sembarangan. Kami ikut memberi kontribusi sehingga dunia ini disejahterakan, kejahatan akan makin berkurang, bahkan tidak ada lagi di lingkungan kota dan bangsa kami. Karena itu Roh Kudus, tolong kami. Mampukan kami untuk menjaga hati kami, menjaga pikiran kami. Dan kami juga kuat hidup berdampingan dengan setiap tantangan. Karena tantangan itulah yang akan membuat kami menjadi pribadi yang luar biasa. Dalam semuanya itu Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, sembuhkan mereka yang sakit hari ini. Kuatkan mereka yang lemah. Bukakan jalan Tuhan. Kalau mereka mengalami kebuntuan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang membutuhkan anugerah, kekuatan, keselamatan, datanglah Tuhan. Jadilah Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka. Hari ini adalah hari keselamatan bagi anak-anak-Mu. Terpuji buat nama-Mu selama-lamanya.
Kami bersyukur diberkatilah jemaat ICM di Simol dan bahkan ICM secara keseluruhan. Diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi? Saya yakin kita semua diberkati. Bagaimana kita menjadi orang yang arif di masa-masa yang sukar ini. Kita menjadi pribadi yang mudah diajar. Kita menjadi pribadi yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Kita menjadi orang yang bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Saudaraku, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Biarlah kita menghadapi setiap masalah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita pasti mampu menghadapinya. Ada amin? Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kesukaran, Engkau memberikan tuntunan, Engkau memberikan arahan kepada kami, bahwa kami harus bersikap arif di tengah masa yang sukar, menjadi orang-orang yang mudah diajar, bahwa kami harus bijak menggunakan waktu yang ada yang telah Engkau berikan. Tuhan, biarlah kami menjaga hati kami, supaya hati kami tidak tercemar oleh apapun. Biarlah kami menjaga pikiran kami Tuhan, supaya pikiran kami selalu fokus kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan anugerah kasih karunia bagi kami untuk kami menghadapi setiap masalah, setiap kesukaran. Kami percaya masalah dan kesukaran membuat kami menjadi lebih kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sedang menghadapi banyak pergumulan. Biarlah terjadi mujizat dalam setiap kehidupan umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang berulang tahun 76 tahun kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus nanti Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan berikan anugerah-Mu buat bangsa kami Indonesia. Berkati pemimpin negara kami Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Berkati seluruh menteri-menteri, berkati seluruh aparat pemerintah kami. Berkati juga kota Batam, kota di mana kami tinggal ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya negeri ini, bangsa ini, kota ini senantiasa di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, curahkanlah anugerah-Mu bagi kami semua.
Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Kekuatan dan anugerah Tuhan menyertai setiap engkau. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau berada, jadilah berkat. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dan bagi setiap saudara yang dengan tulus hati memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami Tuhan. Biarlah minggu depan kami boleh beribadah kembali secara onsite dan secara online Tuhan. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu, bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.